Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembacaan tafsir di software Quran Tadabbur, dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surat Al-Masad atau Al-Lahab ya. Dan insyaallah kita hari ini akan membacakan tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sulam, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Amr ibnu Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW keluar menuju ke lembah Bato, lalu menaiki bukit yang ada padanya dan berseru, "Awas, ada musuh di pagi hari ini." Maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya dan beliau bersabda, "Bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi atau petang hari? Apakah kalian akan percaya padaku?" Mereka menjawab, "Ya." Nabi SAW bersabda, "Maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras." Maka Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguhnya dia akan binasa." Hingga akhir surat. Menurut riwayat lain disebutkan bahwa Abu Lahab menepiskan kedua tangannya seraya berkata, "Celakalah kamu sepanjang hari ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa." Konteks riwayat pertama menunjukkan pengertian kutukan terhadap Abu Lahab, sedangkan konteks riwayat kedua menunjukkan pengertian pemberitaan tentang sikap Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah SAW. Nama aslinya ialah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, dan nama kunyahnya atau gelarnya ialah Abu Utaibah. Sungguhnya dia diberi julukan Abu Lahab tiada lain karena wajahnya yang cerah. Dia adalah seorang yang banyak menyakiti Rasulullah SAW saat membenci dan meremehkannya, serta selalu memojokkannya dan juga memojokkan agamanya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abdul Abdas, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Abu Sannad dari ayahnya, yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Rabi'ah ibnu Abbad dari Bani Ta'il. Pada mulanya dia adalah seorang jahiliyah, lalu masuk Islam. Dia mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi SAW bersabda di masa jahiliyah di pasar Zul Majaz, "Hai manusia, ucapkanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Niscaya kamu beruntung." Sedangkan orang-orang yang berkumpul mengerumuninya, dan di belakangnya terdapat seorang yang berwajah cerah, bermata juling, dan rambutnya berkepang. Orang itu mengatakan sesungguhnya ia adalah orang pemeluk agama baru lagi pendusta. Orang yang berwajah cerah itu selalu mengikuti Nabi SAW ke manapun beliau pergi. Aku bertanya mengenainya, maka dijawab bahwa orang itu adalah pamannya sendiri bernama Abu Lahab. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui Syuraih dari Ibnu Abu Az-Zanad dari ayahnya. Kemudian disebutkan halnya semisal Abu Zanad bertanya kepada Rabi'ah, "Apakah saat itu engkau masih anak-anak?" Rabi'ah menjawab, "Tidak, bahkan demi Allah sesungguhnya aku di hari itu telah akil, lagi dapat mengangkat kirbah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadaku Husain ibnu Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rabi'ah ibnu Abbas Ad-Daili mengatakan, "Sungguhnya sangat ia bersama ayahnya telah berusia remaja, melihat Rasulullah SAW mendatangi tiap kabilah, sedangkan di belakang beliau terdapat seorang laki yang bermata juling, berwajah cerah, dan berambut lebat.
Rasulullah SAW berdiri di hadapan kabilah lalu bersabda, "Hai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku perintahkan kepada kalian untuk menyembah Allah dan janganlah kalian persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Benarkanlah aku dan belalah aku hingga aku dapat melaksanakan semua yang diutuskan oleh Allah kepadaku." Apabila Rasulullah SAW selesai dari ucapannya, maka lelaki itu berkata dari belakangnya, "Hai Bani Fulan, orang ini menginginkan agar kalian memecat Lata dan Uzza serta jin teman-teman kalian dari kalangan Bani Malik bin Aqyash dan mengikuti bid'ah dan kesesatan yang disampaikannya. Maka janganlah kalian dengar dan jangan pula kalian ikuti. Aku bertanya kepada ayahku, siapakah orang ini? Ayahku menjawab bahwa dia adalah pamannya yang dikenal dengan nama Abu Lahab. Imam Ahmad dan Imam Tabrani telah meriwayatkan pula dengan lafaz yang sama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab," yakni berugi, kecewa, dan sesatlah, sia-sialah amal perbuatan dan usahanya, dan sungguhnya dia akan binasa, yaitu sungguhnya dia celaka dan telah nyata merugi dan binasa. Nuzulul Qurannya seperti itu ya. Nuzulul surat ayat 2, "Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab," tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dan Allah SWT tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan sehubung dengan makna firman Allah SWT dan apa yang ia usahakan, maksudnya anaknya, telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Aisyah, Mujahid, Atha, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada iman, Abu Lahab berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di akhir kiamat dari azab dengan harta dan anak-anakku." Maka turunlah firman Allah SWT, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kemudian sayasla narang zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Adapun firman Allah SWT, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni neraka yang apinya berbunga, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Kemudian wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Firman Allah SWT, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk memimpin kaum wanita, bernama Ummu Jamil. Nama aslinya ialah Arwah bintu Harb ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara hak yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena itulah maka kelak di hari kiamat ia menjadi pembantu yang mengazabnya di neraka Jahannam. Di dalam firman berikutnya disebutkan, "Fi jidha hablum mim masad." Mungkin demikian pembacaan tafsir surat Al-Lahab, karena pada ayat keempat ini lumayan panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita baca ini sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Semoga ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.